Oke, apa layar saya sudah terlihat? Sudah, Udah, Pak. Sudah ya. Kita mulai dari operasi bilangan dulu deh. Khususnya yang pecahan ya. Ini nomor 2C. Oke. Nah, di sini kita punya bentuk pecahan, tapi pembilang dan penyebutnya masing-masing adalah pecahan. Oke, ada yang tahu gimana caranya untuk menyederhanakan pecahan ini? Gimana? menyamakan penyebutnya, Pak. Ya, penyebutnya disamakan ya. Oke, untuk yang atas. Jadi berapa penyebutnya? 12. 12. Oke, karena saling prima, tinggal dikalikan saja ya. Oke, kalau yang bawah, 10, Bapak. 10 ya. Oke. Nah, lalu yang atas, kita lihat yang atas dulu deh. Penyebut yang atas, gimana caranya? Berapa penyebut yang atas? 8. Berarti, oke, 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Oke, 8 dikurangin berapa? 3, Pak. Dikurang 12 bagi 4 kali 1. 3 ya. Oke, oke, terus yang bawah. Seperti yang tadi, berarti pembilangnya gimana? 5, Pak. Oke, 10 bagi 2, 5 kali 1, 5 ya. Oke, terus ditambah berapa? 4. 4, Pak. 4, sip. Oke, berarti sama dengan yang atas jadi berapa? 5 per 12, 12. 5 ya. 5 per 12. Yang bawah, 9 per 10. 9 per 10. Oke. Nah, kalau ada pecahan, dibagi pecahan, ini kan sebenarnya setara dengan apa? 5 per 12. Oke, dibagi ya. Karena per sama aja kan kayak kalau kita tuliskan, jadi dibagi ini ya. Dibagi 9 per 10. Oke. Nah, ingat kalau kita membagi dengan pecahan, itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan mengkalikan dengan inverse terhadap perkalian ya, atau kebalikan dari 9 per 10, yaitu 10 per 9. ya 10 per 9 ya. Oke. Nah, lalu di sini ada yang bisa kita coret, yaitu berapa? Ini ya, 10 dengan 12, ini jadi 6, yang ini 5. Oke, sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2, berarti hasilnya berapa? 25 Kalikan per aja pembilang kali 5, Pak. pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Berarti 25 per 54. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke bentuk aljabar sekarang. Yang seperti ini. Oke, ini nomor 3 ya. Sorry. Ini.
Oke, kalau kita diminta untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, caranya gimana? Difaktorkan dulu. Oke, yang difaktorkan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas ya. Oke, yang atas jadi berapa nih faktornya? X min 4, X plus 3. X min 4, oke, X plus 3 ya. Ingat ya, kalau pemfaktoran, teman-teman cari dua bilangan yang kalau dijumlah sama dengan koefisien X ya, atau sama dengan min 1. Dan kalau dikalikan sama dengan konstantanya, atau min 12. Oke, cek aja ya. Min 4 tambah 3 itu min 1, min 4 kali 3 itu min 12. Berarti udah oke ya. Nah, sekarang dibagi dengan X min 4. Lalu kita bisa cancel atau coret suku yang sama ya, yaitu X min 4. Oke, berarti kita peroleh apa? Hasilnya adalah X tambah 3. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut. Masih di nomor 3, bentuk aljabar ya. Sekarang kalau ada bentuk pecahan seperti ini. Jadi ada bentuk rasional, ditambahkan bentuk rasional. Jadi caranya gimana nih? Sebenarnya sama saja ya, seperti menjumlahkan pecahan. Berarti yang harus kita lakukan adalah menyamakan apa? Penyebutnya. Penyebut. Oke, jadi apa penyebutnya? Jadi 3Y min 1, 3Y 2Y plus min 1. 1 kali 2Y tambah 1. Oke, lalu pembilangnya gimana? Idenya sama ya. Jadi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali pembilang. Oke, oke, berarti ini jadi apa? Atasnya jadi 2 kali apa? 2Y 2Y plus 1. 2Y plus 1. Oke, ditambah Y Y dikali 3Y min 1. 3Y min 1. Oke, sip. Oke, lalu eh, kalau penyebutnya, sorry, kalau pembilangnya saya kalikan ya, saya coba jabarkan lagi, jadinya apa? Duanya kalikan ke dalam kurung, coba. Berarti 4Y ditambah 2, tambah 2. oke, ditambah 3Y kuadrat 3Y kuadrat 3Y kuadrat min min Y. Y. Oke, menyebutnya sama ya. 3Y min 1 kali 2Y tambah 1. Oke, pembilangnya jadi apa? Jadi 3Y kuadrat terus plus 3Y plus 3Y plus Plus 2. 2. Oke, oke, lalu ini biarkan saja ya. 3Y. Atau mau dikalikan juga? Boleh kalau mau. Coba kalau dikalikan gimana?
3Y kali 2Y, 6Y 6Y kuadrat. kuadrat. 6Y kuadrat. Terus 3Y kali 1, 3Y 3Y. Terus min 1 kali 2Y, min 2Y min 2Y. Terus min min 1 1. kali 1, min 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan atasnya sama ya. Nah, bawahnya jadi 6Y kuadrat. Oke, 3Y min 2Y, Y ya, min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau koreksi mungkin? Tidak ada, Pak. Aman ya? Oke, Oke, selanjutnya. Kita coba nomor 7 deh. Jadi untuk nomor 7 diberikan suku banyak P. Di bawah ini faktorkanlah P, kemudian tentukan semua solusi dari persamaan P sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu deh. Yang A misalkan ya. Kalau ada X kuadrat min 4X, langsung saja sama dengan 0 ya. Persamaan kuadratnya. X kuadrat min 4X sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya adalah salah satunya dengan difaktorkan. Oke, difaktorkan. Nah, kira-kira gimana nih memfaktorkannya? Salah satu X-nya saya bisa tarik ke luar. Oke, jadi X dikali apa ini? X min 4. X min 4. Oke, gitu ya. Nah, lalu untuk menyelesaikan persamaan ini, berarti kan kita harus membuat nilai si ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Gitu ya konsepnya. Nah, biar ruas kirinya jadi 0, artinya salah satu dari X atau X min 4 harus 0 ya. Oke, jadi suatu bilangan itu, sorry, perkalian dua bilangan akan bernilai 0 kalau salah satunya 0. Gitu ya. Jadi kemungkinannya ada dua kan? Bisa X-nya yang 0 atau yang ini yang 0. X min 4-nya sama dengan 0. Oke, gitu ya. Ide untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, yang ini kan tetap ya jelas ya, X sama dengan 0. Kalau yang satunya, X min 4 sama dengan 0, artinya X harus sama dengan berapa? 4. 4. Sip. Oke, oke, aman ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Aman ya. Oke, kalau aman, saya coba lanjut ke C dulu deh. 9X kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, nah kalau ada bentuk seperti ini, kira-kira gimana memfaktorkannya? Oke, mungkin petunjuknya ini ya, kalau lupa.
kalau saya punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini bisa difaktorkan jadi apa? Jadi A plus B kali A min B. Oke ya. Nah, sekarang lihat yang ini. Oke, lihat yang ini ya. Di sini ada 9x kuadrat min 1. Oke, nah 1 itu sebenarnya bisa saya tulis dalam bentuk 1 kuadrat kan? Oke, 1 kuadrat. Nah, sehingga dengan mengikuti pola yang warna biru, oke, dengan mengikuti pola yang warna biru, kita bisa peroleh apa? Faktorannya adalah, 3x oke, plus 3x 1. min 1. 3x plus 1. Oke, ini plus aja ya. 3x plus 1 kali 3x 3x min min 1. 1. Oke, seperti itu ya. Karena di sini ya yang jadi A-nya adalah 3x, yang jadi B-nya adalah 1. Gitu ya. Oke. Nah, lalu seperti yang tadi ya teman-teman ya, idenya. Ini kan bentuk perkalian dua buah bilangan ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu ya biar ruas kirinya juga 0, berarti 3x plus 1-nya harus sama dengan 0, atau yang ini yang 0. Yang 3x min 1 yang 0. Oke. Nah, eh, sekarang kita lihat yang ini, yang 3x plus 1 sama dengan 0. Ya, kita selesaikan aja ya persamaan linear yang ini. Berarti dapatnya apa? 3x sama dengan min 1, artinya x sama dengan min 1/3 ya. Min 1/3. Oke. Lalu yang sebelahnya. 3x min 1 sama dengan 0, setara dengan 3x sama dengan 1, terus x-nya, artinya x-nya sama dengan sepertiga ya. Oke, sepertiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke. Sekarang coba yang E. X kuadrat min 7x min 8 sama dengan 0. Oke, kalau bentuk seperti ini, seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Kalau bentuknya x kuadrat min bx min c, berarti kita cari dua bilangan, kalau dijumlah sama dengan min 7, tapi kalau dikalikan sama dengan min 8. Berapa itu? Min 8 sama 1, Pak. Min 8 8 dan plus 1. 1 ya, plus 1. Oke, cek aja ya. Min 8 tambah 1 min 7. Min 8 kali 1 min 8. Berarti udah benar ya. Oke. Lalu lagi-lagi seperti yang tadi, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, berarti
kita harus membuat ruas kirinya 0, berarti kemungkinannya ada dua, yaitu X min 8-nya sama dengan 0, atau yang ini yang 0, atau X plus 1-nya yang 0. Oke, jadi kita peroleh di sini X sama dengan 8, atau X sama dengan min 1. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, kalau aman kita coba yang F deh. Itu ada bentuk 4x kuadrat min 5x tambah 1 sama dengan 0. Oke. Nah, kita mau buat si ruas kirinya dalam bentuk pemfaktorannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat konstantanya dulu ya. Konstantanya itu adalah 1. Oke. Nah, 1 itu bisa kita apa ya? Dekomposisi menjadi 1 kali 1 kan? Oke. Berarti di sini teman-teman tulis saja plus 1 dan di sininya plus 1 juga. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang depannya gimana nih? Nah, yang ini. Oke. Nah, yang depannya itu kalau kita lihat bentuk polinom yang sebelumnya, pemfaktoran yang sebelumnya, dia memuat X ya sebenarnya ya. Oke, di sini ada X, di sini ada X juga. Nah, tapi yang kita belum tahu koefisiennya ya. Koefisiennya berapa? Oke. Nah, di sini yang perlu kita lakukan sebenarnya ya mencoba-coba saja ya. Jadi kita cari suatu angka yang kalau dikalikan sama dengan 4, lalu kalau di, sebentar, gimana ya? Jadi kalau ini dikalikan, dia akan sama dengan 4, tapi kalau didistribusikan dengan mengkalikannya dengan 1, dia jumlahnya sama dengan min 5. Oke, mungkin kita gini aja deh. Misalkan ini suatu bilangan ya, A, ini B. Oke. Nah, kalau kita coba kalikan secara distributif, gimana nih? Berarti AX dikali BX gitu ya. Terus yang ini jadi ditambah AX. Oke. Terus 1 dikali BX jadinya ditambah BX. BX. Oke. Terus 1 dikali 1 jadi 1 ya. Oke. Nah, AX kali BX itu bisa saya tulis dalam bentuk AB kali X kuadrat ya. Sorry. Nah, lalu yang ini bisa saya tulis dalam bentuk
A ditambah B dikali X ya. Terus terakhirnya tambah 1. Oke. Nah, kita mau yang biru ini sama dengan yang di soal ini kan? Oke, harus sama. Sebentar. Divide-nya. Oke. Berarti koefisien polinomnya harus sama ya. Berarti artinya A kali B harus sama dengan 4, dan A ditambah B itu harus sama dengan min 5. Oke, cari aja dua bilangan yang memenuhi ini ya. Coba-coba saja. Bapak kalau 4x min 1 sama x min 1 Gimana? 4x min 1, sama x min 1. x min 1. Oke. Tapi kalau gitu kan koefisiennya jadi, ini kan saya pakai tandanya plus ya. Oke, tapi ya kita coba aja. Oke. Kalau dua bilangan bulat ya, dua bilangan bulat dikalikan hasilnya 4, itu kan ada beberapa opsi ya teman-teman ya. Apa aja kira-kira? Opsi yang pertama, dia bisa 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Oke, tapi kalau dijumlahkan 2 tambah 2, apakah dia sama dengan min 5? Tidak. Tidak ya, ini tidak sama dengan min 5. Berarti kita harus cari yang lain. Oke, yang lain dua bilangan bulat kalau dikalikan sama dengan 4, bisa min 2 kali min 2 ya. Oke, min 2 kali min 2 dia sama dengan 4. Tapi kalau dijumlahkan gimana? Min 4. Tidak sama dengan 5. Tidak sama dengan min 5. Tidak sama dengan min 5 ya. Oke, berarti kita harus coba yang lain. Kira-kira apa? Min 4 min 1. Min 4 kali min 1. Dia sama dengan 4 ya kalau dikali. Kalau dijumlah, min 4 ditambah min 1, Min hasilnya 5. benar ya, min 5. Berarti pilihan kita yang ini ya. Oke. Berarti A-nya min 4, B-nya min 1. A-nya min 4, dan B-nya min 1 ya. Oke. Berarti bentuk pengfaktorannya jadi min 4x tambah 1 kali B-nya min 1 kali X ya, ditambah 1 sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya caranya agak mencoba-coba ya. Jadi harus trial and error, tapi mencoba-cobanya itu ya nggak sembarangan gitu. Tapi tetap ada konsepnya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi seperti yang tadi. Konsepnya, kalau persamaan kuadrat sudah difaktorkan, berarti solusinya adalah kemungkinan yang pertama, yang min 4x tambah 1, dia harus 0 ya. Atau yang min x tambah 1 yang 0. Oke, coba selesaikan satu-satu. Min 4x plus 1 sama dengan 0, artinya 4x sama dengan Min X.
sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 1/4. 1/4. 1/4. Oke. Atau yang ini berarti X-nya berapa nih? Langsung aja. 1. 1 ya. Oke. Oke. Kita udah punya solusinya ya untuk persamaan kuadrat yang ini, yang F. Ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Sip. Kita coba lanjut. Oke, ke pertidaksamaan deh. Tapi yang bentuknya mungkin nggak terbahas waktu itu ya. Yang seperti ini. Oke. Nah, kalau ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, jadi variabelnya di tengah, terus diapit dua bilangan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, teman-teman perlu membuat yang tengah ini hanya mengandung X saja. Ya. Jadi, teman-teman mengoperasikan ketiga ruasnya dengan perlakuan yang sama atau dengan operasi yang sama, sedemikian hingga nanti akhirnya yang di tengah ini hanya tinggal X saja ya, hanya tinggal X saja. Oke, teman-teman boleh menambahkan, mengurangi, dan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama, tapi dengan catatan, kalau mengkalikan atau membagi semua ruas dengan bilangan negatif, berarti tandanya berubah ya, seperti yang saya sampaikan di kelas. Oke, kita coba ya. Nah, kita lihat yang tengah, bagian tengahnya. Ini kan ada 6 dikurang 5X. Ya, 6 dikurang 5X. Saya mau di tengah ini tinggal min 5X. Caranya gimana kira-kira? Dikurangi 6. Sip. Ketiga ruas dikurang 6 ya. Berarti min 4, min 6, kurang dari sama dengan 6 min 5X, min 6, kurang dari sama dengan 21 min 6. Oke. Oke. Yang paling kiri jadi apa? Min 10. Min 10. Tengah Min 5X. tinggal min 5 ya. Min 5X. Sorry. Kanan 15. 21 min 6, 15. Oke, sip. Nah, lalu biar yang tengah tinggal X saja, harus diapakan? Dibagi 5. Yakin dibagi 5? Bagi negatif 5. Dibagi min 5 saja langsung ya. Jadi 10 dibagi min 5, terus min 5X dibagi min 5, kurang dari sama dengan 15 dibagi min 5. Oke, nah di sini kita melakukan pembagian dengan bilangan negatif. Oke, kalau dalam pertidaksamaan kita membagi dengan bilangan negatif, artinya tandanya harus berubah. Oke, tandanya berubah ya. Jadi kebalikannya. Nah, seperti ini.
Oke, berarti kita peroleh apa ini? Min 10 dibagi min 5 berapa? Min 10 dibagi min 5, 2. 2. Oke, tandanya lebih dari sama dengan, tengahnya X, lebih dari sama dengan 15 dibagi min 5, Min 3. min 3 ya. Oke. Atau yang seperti ini ya bisa saya tulis dalam bentuk min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2 ya. Oke, dibalik saja. Oke, berarti HP-nya atau himpunan penyelesaian pakai notasi himpunan dulu. Berarti X dengan syarat min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Atau kalau dalam notasi interval gimana? Kurung siku. Sip. Kurung siku Min 3, min 3, koma koma 2. 2 kurung Kurung siku. siku. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau koreksi? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Tapi saya ambil salah satu saja. Yang ini, 9F. Oke. Nah, di sini kita punya pertidaksamaan tapi pangkat 3 ya. Jadi masuknya ke pertidaksamaan polinom. Nah, kalau melihat seperti ini, teman-teman jangan bingung ya. Meskipun dia eh, pangkat tertingginya pangkat 3, tapi pangkat terendahnya masih ada pangkat 1 ya di sini ya, X pangkat 1. Oke. Nah, oleh sebab itu, salah satu X-nya bisa saya tarik keluar ya. X-nya, satu X-nya dia kita bisa tarik keluar. Atau kita bisa faktorkan X-nya. Oke, jadi X dikali apa? Kalau saya faktorkan salah satu X-nya berarti dalam kurungnya apa nih? X kuadrat X kuadrat plus 10x plus 10X, oke, tambah plus 25. 25. Lebih dari sama dengan 0. Oke ya, oke. Nah, sekarang yang di dalam kurung itu bisa kita faktorkan. Oke, jadi apa tuh? Ingat, dua bilangan, kalau ditambah sama dengan 10, tapi kalau dikali sama dengan 25. Ada nggak? X plus 5. Ya, X plus 5, X plus 5. X plus 5 ya. Oke, oke, berarti bentuk pengfaktorannya seperti ini. Oke. Nah, ingat langkah-langkah yang saya berikan di kelas, ketika kita udah bisa memfaktorkan ruas kiri, selanjutnya apa?
selanjutnya adalah kita mencari pembuat 0 ruas kiri ya. Oke, pembuat 0 ruas kiri. Berarti berapa X sehingga ruas kirinya sama dengan 0? Berapa tuh pembuat 0-nya? Berarti agar ruas kirinya 0, ada 3 ya kemungkinan ya. X sama dengan 0, atau X plus 5 sama dengan 0, atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, kemungkinan kedua sama ketiga ini sama ya. Sama saja. Oke. Berarti kita peroleh, ya X-nya harus 0, atau yang ini sama ya. Gimana? Sorry. Ada pertanyaan tadi? Aman? Oke. Oke. Berarti kalau X plus 5 harus 0, artinya apa? Artinya X-nya harus min 5 ya. X-nya harus min 5. Oke. Nah, ternyata kita cuma punya 2 ya pembuat 0 di sini, yaitu 0 dan min 5. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah gambar di garis bilangan. Oke. Yang sebelah kiri siapa? Min 5 atau 0? Negatif 5. Negatif 5 ya. Berarti ini negatif 5, kanannya adalah 0. Oke. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke. Nah, selanjutnya apa? Setelah plotting ini, membuat 0, lakukan uji titik ya, atau uji tanda. Kita mau mencari tanda dari masing-masing daerah ini. Oke, yang di bawah aja deh. Bawah aja ya. Ya, kita mau mencari informasi tanda dari ruas kiri ketika kita substitusikan X, sampel X untuk masing-masing daerah ya. Jadi di sini menunjukkan tanda ruas kiri. Oke. Oke, untuk daerah yang pertama, daerah di sebelah kiri min 5. Kita ambil sampel apa misalkan X sama dengan min 6 ya, misalkan ya. X sama dengan min 6, terus kita hitung, kita substitusikan min 6 ke ruas kirinya. Lalu kita lihat tandanya saja. Oke, berarti ganti saja X-nya dengan min 6. Jadi kita punya min 6 kali min 6 tambah 5 kali min 6 tambah 5. Oke, sekarang coba tandanya apa nih? Min 6 dia negatif. Min 6 plus 5 dia Negatif. negatif. Min 6 plus 5 juga negatif ya. Sama. Oke. Berarti negatif kali negatif kali negatif. Hasilnya apa? Negatif. Negatif.
Oke, itu daerah 1 ya. Sekarang daerah 2. Di antara min 5 sama 0. Misal min 1 deh. Oke, berarti ini min 1 kali min 1 tambah 5 kali min 1 tambah 5. Tandanya, ini jelas negatif, yang ini positif, dua-duanya ya. Negatif kali positif, tandanya apa? Negatif. Negatif. Negatif ya. Oke. Nah, ini kan kalau lihat pola soal-soal kebanyakan biasanya kan selang-seling ya. Tapi ternyata nggak semuanya seperti itu ya. Nggak semuanya tandanya selang-seling, contohnya di soal yang ini. Oke, jadi ya teman-teman harus hati-hati saja. Oke, lanjut ke daerah 3. Oke, di sebelah kanan 0, 1 saja ya. Jadi kita punya 1 kali 1 tambah 5 kali 1 tambah 5. Lalu kita punya tandanya, yang ini positif, ini juga positif. Jadi, kalau semuanya positif dikalikan, maka hasilnya akan positif. Oke, Oke, kita sudah punya informasi untuk tandanya. Terus kita lihat pertidaksamaannya sekarang. Oke, lihat di sini tandanya. Yang diminta apa nih? Berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Berarti dia minta yang positif atau negatif? Positif. Positif ya. Berarti daerah nomor berapa? 3. 3. Sip. Yang ini ya solusinya. Oke. Nah, 0 masuk nggak? Masuk. Masuk. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan. Karena ada sama dengannya ya. Oke. Oke, sip. Oke. Berarti HP himpunan penyelesaian kurung kurawal. Jadi dia memuat semua bilang X dengan syarat. Gimana ini berarti? X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Atau kalau saya tulis pakai notasi selang atau notasi interval gimana? Kurung siku 0, koma tak hingga Kurung kurung siku biasa. 0, Tak tak hingga hingga kurung biasa. biasa. Oke, gitu ya. Oke. Oke, ini yang nomor 9. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman ya? Kalau aman, saya lanjut. Oke, sebentar. Ini nomor
10D ya. 10. Oke, nomor 10 masih dengan pertidaksamaan, tapi dia bentuknya rasional atau pecahan. Oke, nah sekarang kita coba kerjakan menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di kelas ya. Langkah pertama sebenarnya adalah membuat salah satu ruasnya menjadi 0. Oke, artinya kita bisa memindahkan suku yang lebih simpel. Oke, nah kalau lihat bentuk pertidaksamaannya, kita bisa pindahkan saja si X-nya ke kiri. Atau ya, secara lebih tepatnya, ya kita kurangi kedua ruas dengan X ya. Kurangi kedua ruas dengan X, kita peroleh 2X tambah 3 dibagi X tambah 4 dikurang X. Kurang dari sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya, kita buat ruas kirinya jadi bentuk ini ya, buat jadi bentuk PX dibagi QX. Oke, jadi bentuknya benar-benar bentuk pecahan atau rasional ya. Kalau ini kan bentuknya masih pecahan dikurangin, bukan pecahan, ya, dikurangin polinom. Nah, kita buat bentuknya jadi seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya jadi apa? X plus 4. Ya, X plus 4 ya. Terus pembilangnya berarti yang ini X plus 4 dibagi X plus 4 dikali 2X plus 3. Oke, berarti yang kiri jadi 2X plus 3. Nah, yang dikurang X ini kan sama aja kayak dikurang X per 1 ya. Oke, berarti yang sebelah kiri jadinya X plus 4 dibagi 1 dikali minus X. Jadinya min X dikali X plus 4 ya. Ini ya sama saja ya seperti yang tadi, seperti mengurangkan pecahan atau menjumlahkan pecahan ya. Idenya seperti itu. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan atasnya, pembilangnya ya. Jadi kita peroleh 2X plus 3 min. Nah, ini dikalikan ke dalam saja. Min X dikali X, min X dikali X adalah Min min X kuadrat. X kuadrat. Terus min X kali 4, Min 4. Min 4. min 4X. Per X plus 4. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Yang atas jadi apa tuh kalau disederhanakan? Min X kuadrat. Min 2X plus 3. Min X kuadrat Min 2X. min 2X plus 3 ya. Oke. Bawahnya tetap seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari pembuat nol dari pembilang dan penyebut. Ya. Nah, agar lebih gampang mencari pembuat nolnya, ya kita faktorkan aja yang bisa difaktorkan. Oke, mungkin yang atas, sebentar. Oke, mungkin yang atas, ini kan ada minusnya ya.
di X kuadrat. Nah, kalau ada minus seperti ini, sebenarnya bisa kita ini aja ya, kalikan kedua ruas dengan min 1. Oke, jadi kedua ruasnya kita kalikan min 1. Oke, ini min 1 dikali min 1 kali min X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 4. Nah, karena kita kalikan min 1, maka tandanya akan terbalik ya. Ini min 1 kali 0. Oke, jadi kita peroleh min 1 kali min X kuadrat, jadinya X kuadrat. Min 1 kali min 2X, jadinya plus 2X. Min 1 kali 3, jadinya min 3. Oke, dibagi dengan X tambah 4. Yang ruas kanan tetap 0. Oke, nah kalau udah seperti ini kan atasnya lebih mudah ya untuk difaktorkan. Oke, coba difaktorkan jadi apa tuh? Yang atas kalau difaktorkan jadi apa? Bisa nggak? Cari dua bilangan, kalau dijumlah sama dengan 2, tapi kalau dikali min 3. Berapa tuh? Min 1 sama 3. Min 1 sama 3, oke. Min 1 sama 3. Sip. Oke, min 1 kali ditambah 3, dia 2 ya. Min 1 kali 3, dia min 3. Oke, berarti udah benar ya. Nah, lalu sekarang, seperti yang tadi, kita apa? Cari pembuat 0. Pembuat 0 siapa? Pembuat 0 ruas kiri. Oke, apa aja nih pembuat 0-nya? Coba, berarti kemungkinannya ada 3 ya, teman-teman ya. Apa aja? X min 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Oke, berarti pembuat 0-nya adalah 1 atau berapa? Min 3 ya, atau min 4. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, ketika udah menemukan pembuat 0, kita coba eh, plot di garis bilangan ya. Oke, paling kiri siapa? Negatif 4. Min 4 ya. Sebelahnya Negatif 3. min 3. Sebelahnya lagi 1. Oke. Nah, karena ada 3 pembuat 0, artinya kita punya 4 daerah ya. Oke, sorry. 3, terakhir 4. Oke.
Nah, kita harus menentukan tandanya sekarang ya. Oke, seperti yang tadi, untuk daerah 1, ambil saja sampel. Di sebelah kiri min 4, kita punya X sama dengan berapa? X sama dengan min 5. Oke, lalu min 5 substitusikan aja ke bentuk ruas kirinya. Nanti kita punya min 5 min 1 kali min 5 plus 3 dibagi min 5 plus 4. Oke, seperti ini ya. Oke, lihat aja tandanya. Min 5 min 1 tandanya apa? Negatif. Min 5 plus 3 tandanya Negatif. negatif. Min 5 plus 4 Negatif. negatif. Oke, lalu operasikan tandanya. Negatif kali negatif, positif Positif. ya. Positif bagi negatif, Negatif. negatif. Oke, berarti nomor 1 tandanya negatif. Oke ya, lanjut nomor 2. Di antara min 4 dan min 3, ada bilangan berapa tuh? Ya, kita bisa ambil min 3,5 nih. Ya, rata-ratanya saja. Oke, lalu kita substitusikan min 3,5 min 1 min 3,5 plus 3 dibagi min 3,5 plus 4. Oke, sekarang lihat tandanya saja. Min 3,5 min 1 dia negatif. Ya, terus min 3,5 tambah 3 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Terus min 3,5 ditambah 4 positif atau negatif? Positif Positif. ya, positif. Berarti tanda keseluruhannya apa? Negatif kali negatif, Ya. positif. Positif bagi positif, dia positif. Oke. Nah, tampaknya selang-seling, tapi kita ya harus cek ya. Oke, di antara min 3 dengan 1, yang gampang kita ambil 0 ya. 0 kan di antara min 3 dan 1. Kalau bisa pakai 0, pakai saja 0 ya. Oke, substitusikan 0, dapatnya 0 min 1 dikali 0 tambah 3 dibagi 0 tambah 4. Oke. 0 kurang 1, negatif. 0 tambah 3, positif. 0 tambah 4, positif. Berarti tanda yang ini apa? Negatif ya. Negatif. Oke, terakhir daerah nomor 4 di sebelah kanan 1. Jadi X sama dengan 1,0. X sama dengan X sama dengan 2 ya misalkan ya. Oke. Lalu kita ganti X-nya dengan 2, kita peroleh 2 min 1 kali 2 plus 3 dibagi 2 plus 4. Oke, ini udah jelas ya, positif semua. Positif semua, otomatis ya operasinya, hasil operasinya pasti positif. Oke, sip.
Nah, kita punya informasi tandanya seperti ini. Sekarang lihat lagi, pertidaksamaan minta apa nih yang terakhir? Tandanya lebih besar sama dengan 0, artinya apa? Artinya, dia minta positif atau negatif? Halo? Positif, Pak. Positif ya? Oke, berarti daerah nomor berapa? Yang 2 sama 4. Oke, yang 2 sama 4 ya. Ini 2 sama 4. Nah, sekarang gimana dengan pembuat 0? Masuk nggak pembuat nolnya ke solusi? Masuk, Pak. Masuk semuanya atau beberapa? Semuanya. Yakin semuanya? Eh, Oke. Gimana kalau misalkan yang min 4? Min 4 kalau saya substitusikan ke sini, jadinya akan ada pembagian dengan 0 ya. Karena min 4 kan pembuat 0 dari penyebut. Oke, 4 adalah pembuat 0 dari penyebut. Ya mau bagaimanapun tandanya, dia nggak boleh masuk ya. Karena kalau kita masukkan 4, sorry, kalau kita masukkan min 4, maka akan ada pembagian dengan 0. Berarti kalau tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, yang masuk hanya pembuat 0 pembilang saja. Oke, yang masuk hanya pembuat 0 pembilang. Oke, berarti min 4-nya tidak masuk ya. Harusnya min 4 tidak masuk. Oke, ini tidak masuk, ini masuk, ini juga masuk. Oke, mungkin gitu ya. Berarti kita peroleh himpunan penyelesaiannya apa? X dengan syarat min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan min 3 atau atau X lebih dari sama dengan 1. Gini ya. Hati-hati dengan tanda pertidaksamaan. Oke, kalau kita buat notasi interval atau notasi selang jadinya gimana nih? Yang ini gimana notasi intervalnya? Kurung biasa. Kurung biasa, Min 4, min 4, koma koma, min 3, min 3, kurung siku. kurung siku. Oke, kita gabungkan dengan kurung apa? Kurung Kurung siku. siku. Siku ya, karena ada sama dengan 1, koma, Tahingga. hingga kurung biasa. Oke, gitu ya. Nah, paling di sini saya tambah catatan. Di X sama dengan min 4 tidak masuk ke himpunan penyelesaian ya.
Karena X sama dengan min 4 merupakan membuat 0 apa penyebut ya. Oke, seperti itu. Oke, cukup panjang. 10D, gimana? Ada pertanyaan? Kemana ya 10D ya? Oke, berarti kita bisa lanjut ke yang ini. Nomor berapa ya? 13. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, nah ingat ini ruas kirinya ada mutlaknya, terus kurang dari 3. Oke, ingat ya, sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang kita gunakan di sini adalah bentuk mutlak dari kotak kurang dari A. Nah, itu suatu bilangan ya. Nah, ini bentuk yang seperti ini akan setara dengan kotak, si kotaknya di antara minus A sampai A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat. Di sini yang jadi kotaknya siapa? Yang jadi kotaknya siapa di sini? 2x kuadrat min 5. 2x kuadrat min 5 ya, yang ada di dalam tanda mutlak. Berarti ini, sorry. Ya, kotaknya si 2x kuadrat min 5. Berarti berdasarkan sifat yang warna biru, dia akan setara dengan min 3 kurang dari 2x kuadrat min 5 kurang dari 3. Oke, seperti ini. Nah, kalau di tengah-tengahnya ada bentuk kuadrat, berarti untuk menyelesaikannya kita perlu pisahkan satu pertidaksamaan ini menjadi dua pertidaksamaan. Oke. Nah, pertidaksamaan pertama saya tulis pakai ungu saja ya, yaitu yang ini. Oke. Pertidaksamaan pertama adalah min 3 kurang dari 2x kuadrat min 5. Oke. Nah, lalu pertidaksamaan kedua saya tulis pakai warna apa ya? Hijau deh. Itu yang ini ya. Nanti pertidaksamaan yang kedua
Jadi 2x kuadrat min 5 kurang dari 3. Oke. Nah, nanti kita akan selesaikan satu persatu. Kita cari himpunan penyelesaiannya satu persatu. Lalu terakhir kita iriskan. Oke. Karena dia harus memenuhi keduanya. Berarti kita iriskan ya himpunannya. Oke. Nah, ini kan kita lihat yang ungu dulu ya. Kita lihat yang ungu dulu. Yang ungu, ini kan bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Berarti harus kita apakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Kita buat salah satu ruasnya jadi 0 saja. Oke. Berarti yang gampang adalah min 3-nya pindahkan aja ke sebelah kanan. Ya. Min 3-nya pindah ke sebelah kanan, berarti ruas kirinya jadi 0 kurang dari 2x kuadrat min 5 plus 3. Lihat. Oke ya, plus 3. Lalu kita peroleh 0 lebih dari, 0 kurang dari 2x kuadrat min 2. Oke, atau ya dibalik aja ya. 2x kuadrat min 2 lebih dari 0. Oke ya, biar gampang lihatnya. Lalu kedua ruas bisa saya bagi dengan 2 ya. Saya bagi dengan 2, jadinya x kuadrat min 1 lebih dari 0. Oke. Lalu di sini di ruas kirinya ada bentuk x kuadrat min 1. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, teman-teman ya. Kita bisa faktorkan jadi apa? Tadi kalau ada bentuk a kuadrat min b kuadrat, faktornya apa? A plus b dikali a min b. Berarti dengan bentuk yang seperti itu, kita peroleh faktornya apa nih? X plus 1, X min 1. Ya, ya. X plus 1 kali X min 1 ya. Oke. Oke, lalu pembuat 0 sekarang ya. Pembuat 0-nya berapa? Min 1 atau X sama dengan 1 ya. Langsung saja. Oke, lalu kita plot di garis bilangan ya. Seperti yang tadi. Sebelah kiri jelas min 1, kanannya adalah 1. Oke. Ini ada 3 daerah seperti yang tadi ya. Oke, daerah yang pertama. Daerah di sebelah kiri min 1. Jadi kita bisa ambil misalkan min 2. Oke, lalu min 2 substitusikan ke ruas kiri. Jadinya min 2 tambah 1 dikali min 2 min 1. Oke, tandanya apa nih? Min 2 plus 1 tandanya? Yang ini jelas negatif, yang ini negatif juga. Benar? Berarti nomor 1 tandanya positif. Ya, positif ya. Nah, nomor 2 dan 3, ada yang bisa nebak? Langsung saja. Bisa nggak? Kalau di antara min 1 dan 1 yang gampang, 0. kita ambil 0 saja ya, teman-teman ya. 0 kalau kita substitusi ke ruas kiri, kira-kira dia positif atau negatif? Negatif.
negatif. Oke. Daerah nomor 3, kenapa? Oke. Eh, nomor 3, ya kalau diambil 2 ya, X sama dengan 2, berarti 2 plus 1, 3 itu positif, 2 min 1, 1 positif, berarti ini positif. Ya. Oke. Nah, berarti di sini solusinya apa? Pertidaksamaannya. Yang warna ungu, lihat tandanya dia lebih besar. Ya, lebih dari ya. Berarti kita ambil yang positif di sini. Di daerah nomor 1 dan 3. Ini ya. 1 dan 3. Dengan catatan min 1 dan satunya tidak termasuk. Karena di tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Berarti ini bolong, ini bolong juga. Oke ya. Berarti di sini saya bisa tuliskan HP tapi yang satu dulu. Artinya himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang warna ungu. Berarti X dengan syarat X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Oke. Itu untuk yang warna ungu ya teman-teman ya. Disimpan dulu. Oke, untuk yang ungu aman ya? Ada pertanyaan nggak? Aman? Kalau aman, saya lanjut ke yang hijau. Oke, sekarang kita lihat yang hijau nih. 2x kuadrat min 5 kurang dari 3. Nah, caranya serupa dengan yang ungu. Kita buat salah satu ruasnya jadi 0. Nah, untuk yang seperti ini, biar gampang, ruas kanannya saja yang kita buat 0. Berarti kita kurangkan kedua ruas dengan min 3 saja ya. Kurangkan kedua ruas dengan min 3. Jadi kita peroleh 2x kuadrat min 8 kurang dari 0. Oke. Terus ya kita bisa bagi kedua ruasnya dengan 2, sehingga kita peroleh x kuadrat min 4 kurang dari 0. Oke, lalu gimana caranya? Ruas kirinya difaktorkan ya. Jadi apa nih faktornya? X plus 2, X min 2, Oke, x plus 2, x min 2 ya. Oke, terus kita punya pembuat nolnya. Min 2, x sama dengan, sorry. Atau x sama dengan 2. Terus kita gambar di garis bilangan ya. Kirinya min 2, kanannya 2. Oke, berarti 2 pembuat 0 itu membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Lalu kita tentukan tandanya sekarang ya. Oke, mulai dari daerah nomor 1, ambil sampel daerah bilangan yang di sebelah kiri min 2. Di sebelah kiri min 2 kita punya min 3 saja ya. Terus substitusikan, ganti X-nya dengan min 3. Jadinya min 3 plus 2 kali min 3 min 2. Jadi gimana nih? Min 3 plus 2 tandanya
Negatif. Negatif. Min 3, min 2, Negatif, Pak. negatif ya. Negatif kali negatif, Jadi positif. positif. Oke. Lalu yang 2 dan 3 ada yang bisa nebak? Ini tebak saja ya. Ya, kalau di antara min 2 dan 2, ambil saja 0. 0 kalau saya substitusi ke ruas kiri, dapatnya dia bilangan positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif ya. Oke. Nomor 3, Positif. positif. Oke. Nah, kita udah punya informasi tentang tandanya ya. Tanda dari ruas kiri. Sekarang kita tentukan yang mana yang solusi. Oke, lihat tanda ketidaksamaan, dia kurang dari 0. Berarti yang kita ambil yang mana? Daerah 1, 2, atau 3? Atau 1 dan 3? Daerah 2, Pak. Daerah 2 ya, karena negatif. Dan pembuat nolnya nggak masuk, karena nggak ada sama dengannya. Ini bolong, ini bolong ya. Oke. Jadi kita bisa tuliskan HP2, dia seluruh bilangan real, X dengan syarat min 2 kurang dari X kurang dari 2 ya. Oke. Nah, kita sekarang udah punya dua himpunan penyelesaian. Nih, yang warna ungu dan yang warna hijau. Nah, sekarang agar lebih mudah dipahami, kita ilustrasikan kedua himpunan di garis bilangan yang sama ya. Nah, kita ambil pembuat nolnya saja nih ya. Oke, paling kiri ada min 2, terus ada min 1, terus ada 1 ya, terus ada 2. Oke. Nah, yang ungu, himpunan 1, itu X kurang dari min 1, yang ini ya. X kurang dari min 1, atau X lebih dari 1. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu, yang warna hijau, dia cakupannya adalah dari min 2 sampai 2. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu, dari kedua himpunan ini, kita akan ambil irisannya. Oke, ambil irisan. Irisan dari yang ungu dan yang warna hijau. Oke. Jadi di sini yang memuat, daerah yang memuat garis yang warna ungu dan garis yang warna hijau adalah yang ini ya. Dari min 2 sampai min 1. Oke, dan ini. Dari 1 sampai 2. Oke, kebayang nggak irisannya? Jadi yang interval yang memuat kedua garis. Jadi memuat yang warna ungu, tapi juga memuat yang warna hijau. Oke, kebayang ya? Berarti di sini himpunan penyelesaian secara keseluruhan, ya dia merupakan himpunan yang pertama diiriskan himpunan yang kedua. Oke, gini ya.
Sehingga kita punya himpunan penyelesaian X dengan syarat. Nah, yang pertama ini apa? X-nya dari min 2 sampai min 1 ya. Jadi nulisnya min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Oke. Atau yang sebelah kanan ini. Atau yang ini ya. Atau yang ini. Jadi kita tulis atau 1 kurang dari X kurang dari 2. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, lalu kalau saya mau coba tuliskan pakai notasi interval gimana? Yang ini gimana notasi intervalnya? Kurung biasa, Pak. Kurung biasa, Min 2 min 2, sama 1. koma 1, koma min 1 ya. Iya, Kurung, kurung biasa. kurung biasa. Oke, lalu digabung. Yang ini gimana? 1 kurang dari X kurang dari 2, Sama, Pak. Kurung biasa 1 kurung biasa, sama 1,2 kurung biasa. kurung biasa. Oke, seperti itu ya. Untuk pertidaksama nilai mutlak, ya cukup panjang ya, karena ya kita harus memecah jadi dua pertidaksamaan. Oke. Oke, untuk nomor 13 ada pertanyaan nggak? Recording in progress. Aman? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu tutorialnya. Tapi tunggu sebentar ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama presensi. Nah, karena kalian masih ini ya, banyak yang sit in, jadi presensinya pakai link ini aja. Oke, coba lihat di chat ya. Udah saya kirimkan link untuk presensi. Bisa dibuka nggak linknya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, sip. Nah, lalu informasi kedua, jadi ada perubahan ya untuk dosennya, untuk pengajarnya. Jadi berdasarkan info dari koordinator, untuk kelas mengulang yang ini, yang K07, nanti yang mengampu itu ternyata bukan saya, jadi Pak Afif Humam namanya. Jadi beliau sudah saya invite ke Teams juga sebenarnya. Jadi mulai besok, itu yang masuk kelas bukan saya ya, tapi Pak Afif. Nah, di sini, tapi saya tetap mengisi tutorialnya saja. Oke, gitu ya.
Jadi mulai besok kalian sama Pak Afif ya. Saya cuma mendampingi di tutorial. Dan mungkin kalau dibutuhkan ya mungkin akan sekali-kali menggantikan beliau gitu. Oke, aman. Nah, lalu untuk ini ya, yang latihan soal pertemuan Selasa, ya karena pengajarnya ganti, jadi latihan soalnya disimpan dulu aja buat belajar ya. Oke. Lalu kalau ada beberapa hal terkait perkuliahan, nanti nanyanya ke Pak Afif saja ya, karena sekarang jadi beliau yang mengampu kuliahnya. Saya hanya mendampingi dan membantu tutorial. Gitu ya. Oke. Terakhir ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Pak mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Ini yang buat presensinya tutorial pertama ya, Pak? Iya, tutorial pertama. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Bapak mau nanya, Ya, untuk gimana? recordnya nanti diupload di mana ya, Pak? Apanya? Record tutorialnya. Apakah bakal Record. Oh iya, nanti dikirimkan ya linknya. Oke, Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Oh iya, teman-teman, sebentar. Kalau misalkan tutorialnya dimajukan sejam, pada bisa nggak ya? Khusus bulan puasa aja deh, biar nggak terlalu sore, teman-teman. Atau mau jam segini aja? Atau kalau misalkan saya ubah jadi 15.00, ada yang bentrok nggak? Eh, Kak, izin Iya. aku tuh kelas untuk hari Kamis untuk yang anak-anak dari jurusan pertambangan hari Kamis tuh ada kimia dari jam 1 sampai jam 4. Jadi Oh, oke. ya gitu. Itu Jadi nggak bisa ya? ya jadwal itu pun bakal selalu terus-terusan kayak gitu sampai mungkin nanti bulan puasa. Jadi belum ada perubahan jadwal juga dari dosennya. Kak, Oke, oke. Aku juga Ya, mau aku juga mau nanya Kak, berarti untuk hari Jumat tetap ada kelas Pak? Berarti. ada kelas ada. Jadi besok itu bukan tanggal merah ya teman-teman ya. Jadi tetap ada kelas dan offline. Kelasnya offline ya, langsung datang ke kampus. Karena itu bukan tanggal merah. Oke, Oke, baik Pak, terima kasih. oke, sip, sip. Ya, oke. Ada lagi nggak? Saya ada kelas fisika tanah. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada kelas bisa nyusul aja ya. Dan ini kan ada recordnya, jadi teman-teman bisa nonton recordnya untuk yang bagian awal-awal. Kalau misalkan nggak bisa ikut dari awal ya. Karena agak sulit ngatur jadwal kuliah maupun tutorial, karena ini kan prodinya beda-beda ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Aman? Oke, kalau aman, mungkin sampai di situ aja tutorialnya. Lalu untuk besok, kelasnya dengan Pak Afif Umam ya. Oke, mungkin segitu dulu aja tutorialnya. Kita lanjutkan di tutorial minggu depan. Jangan lupa presensi. Oke, oke sekian dari saya. Selamat sore, bisa meninggalkan Zoom. Makasih banyak, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.